Sedulur, mripatmu coba merem sedelo. Mari kita bicara dari hati ke hati, tanpa ada dinding yang membatasi. Seumur hidup, kita sibuk menumpuk kain sutra, mengejar derajat, dan membungkus diri dengan topeng-topeng dunia. Namun tahukah kamu, jika sesungguhnya ada rahasia besar tentang sejatining urip, bahwa manusia itu akan telanjang 4 kali di hadapan alam semesta. Ojo dadi budak materi, le. Kita sering lupa bahwa mulya tanpa bondo atau mulia tanpa harta adalah kekayaan yang paling abadi. Kehidupan ini hanyalah sebuah panggung untuk melepaskan satu persatu jubah kesombongan kita. Saat lahir, kita tak membawa sehelai benang pun. Dan saat pulang nanti, tak ada satupun emas yang bisa kita dekam. Ini bukan sekedar tentang raga yang tak berpakaian, tapi tentang rasa rumongso, merasa cukup dan berani jujur pada diri sendiri. Mari kita selami 4 fase paling sunyi dalam hidup kita. 4 momen ketika semua atribut duniawi rontok, hingga yang tersisa hanyalah jiwamu yang murni bersimpuh di hadapan Gusti. Simaklah pelan-pelan, agar hatimu menemukan ketenangan yang selama ini hilang tertimbun ambisi. Coba delengen bayi kuwi tole. Begitulah rahasia pertama dibuka. Kita semua datang ke bumi ini dalam keadaan jabang bayi, suci tanpa membawa selembar benang pun untuk menutupi kulit kita. Meletek fajar menyingsing, dan kamu hadir hanya dengan membawa tangis. Tidak ada emas di genggaman tanganmu yang mungil. Tidak ada sertifikat tanah yang kau kalungkan di lehermu. Kamu datang sebagai jiwa yang benar-benar merdeka. Hanya berbalut kasih sayang dan doa dari orang tua. Dunyo iki luas. Tapi saat itu kamu tidak merasa butuh apa-apa selain kehangatan dekapan ibu. Opo kue eling? Tentu tidak. Tapi itulah saat paling jujur dalam hidupmu. Kamu tidak malu karena tidak punya harta. Kamu tidak sedih karena tidak punya pangkat. Karena pada titik itu, kamu adalah perwujudan dari mulya tanpa bondo. Kemuliaan yang murni tanpa embel-embel harta benda. Kamu kaya karena kamu hidup. Kamu mulia karena kamu ada. Manusia sering lupa bahwa kita pernah berada di titik nol yang paling indah. Kita semua lahir sebagai pemenang yang tanpa tanding, menang melawan ketakutan dalam rahim untuk melihat cahaya matahari. Kenapa sekarang setelah dewasa kita justru takut merasa kekurangan? Kenapa kita merasa kecil jika baju kita tidak bermerek atau rumah kita tidak megah? Padahal saat pertama kali menyapa dunia, kita tidak punya apa-apa, tapi dunia menyambut kita dengan senyuman yang paling tulus. Lihatlah betapa lucunya kita. Setelah bisa berjalan, kita mulai sibuk mencari sandangan, mencari kain untuk menutupi tubuh, lalu mencari kain untuk menutupi gengsi. Kita mulai memoles diri, ingin terlihat lebih tinggi dari yang lain. Padahal, rahasia kelahiran ini mengajarkan kita tentang pasrah sumara. Bayi itu pasrah, tidak punya kuasa. Tapi lihatlah, ia tidak pernah kelaparan selama cinta yang menjaganya.
Alam semesta sudah menjamin setiap nafas yang kamu hirup sejak pertama kali paru-parumu mengembang. Belajarlah dari bayi yang baru lahir, Tole. Dia tidak pernah memilih lahir di gubuk bambu atau di istana kencana. Baginya, kenyamanan itu bukan pada kemewahan kasur, tapi pada ketulusan air susu ibunya. Itulah sangkan paraning dumadi, awal dari keberadaanmu yang tidak terikat oleh materi. Jangan biarkan duniamu yang sekarang membuatmu lupa bahwa sejatinya kamu adalah tamu yang datang dengan tangan kosong. Jangan terlalu berat memikul beban keinginan yang sebenarnya tidak kamu butuhkan. Jadilah manusia yang hatinya selalu merasa seger sumyah seperti embun pagi. Ingatlah kembali momen telanjangmu yang pertama itu sebagai pengingat bahwa keberadaanmu di dunia ini adalah anugerah, bukan beban persaingan. Tidak perlu sikut salah sini hanya untuk terlihat kaya, karena hakikatnya kamu sudah kaya sejak pertama kali kamu menangis. Kekayaanmu adalah nafasmu, hartamu adalah detak jantungmu, dan pangkatmu adalah menjadi hamba Sang Maha Pencipta yang paling dicintai. Maka janganlah kamu tergesa-gesa dalam mengejar bayangan dunia yang tidak ada habisnya. Pelan-pelan saja, nikmati setiap tarikan napasmu. Urip iku mung mampir ngumbe. Hidup itu hanya mampir minum. Jangan sampai kamu malah sibuk pamer gelasnya, tapi lupa meminum airnya. Lihatlah dirimu di cermin. Bayangkan kamu kembali ke masa itu. Masa di mana kamu tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain tentangmu. Masa di mana kamu merasa cukup hanya dengan keberadaanmu sendiri. Ingatlah, Tole, kejujuran bayi adalah kejujuran yang paling sakral. Dia menangis jika lapar, dia tertawa jika bahagia. Tidak ada drama, tidak ada kepura-puraan. Begitulah seharusnya kita menjalani hidup. Lepaskan beban pikiranmu yang merasa harus memiliki segalanya. Kembalilah pada kesederhanaan jiwamu, sebab kebahagiaan yang sejati tidak ditemukan di pasar, tapi ditemukan di dalam rasa syukur yang tumbuh subur di dalam dadamu yang lapang. Hehehe. Jadi, jangan terlalu tegang menjalani hidup. Santai saja. Jika kamu merasa tertekan oleh dunia, ingatlah bahwa kamu pernah memulai segalanya tanpa membawa apa-apa, dan kamu tetap bisa bertahan hingga hari ini. Alam semesta selalu menyediakan jalannya bagi mereka yang hatinya tetap bening. Tetaplah menjadi pribadi yang hangat, yang kehadirannya membawa kedamaian bagi sesama, seperti hangatnya pelukan ibu saat menyambut hadirmu pertama kali di muka bumi ini. Tole, saiki kue wis dudu bayi maneh. Kue wis kenal sing jenenge Osmoro. Masuklah kita ke rahasia telanjang yang kedua. Bukan sekadar soal melepaskan kain penutup raga, tapi tentang keberanianmu untuk telanjang di hadapan pasanganmu. Di depan orang yang kau pilih untuk menemani sisa napasmu, kowe kudu wani dadi dirimu dhewe sing sak tenane. Tidak ada lagi topeng gagah-gagahan, tidak ada lagi riasan yang menutupi cacatnya jiwamu. Cinta itu bukan hanya soal manisnya janji, tapi soal wani getun. Berani untuk memperlihatkan luka-luka lama, ketakutanmu yang paling dalam, bahkan sifat burukmu yang selama ini kau sembunyikan rapat-rapat dari dunia luar. Pernikahan itu seperti cermin yang jujur. Di depan pasanganmu, kowe bakal telanjang secara batin.
Dia akan melihat sisi paling rapuhmu saat kowe merasa gagal, saat kowe marah, atau saat kowe tidak punya daya. Itulah saat di mana kejujuran menjadi fondasi yang paling utama. Jangan pernah merasa malu menjadi manusia yang punya kekurangan di depan kekasihmu, sebab tresno sejati itu tidak mencari kesempurnaan, tapi menerima setiap retakan yang ada. Seperti keris yang harus dilepaskan dari warangkanya untuk dibersihkan, jiwamu pun harus keluar dari cangkang egomu. Jangan sibuk membungkus diri dengan kebohongan demi pujian, karena jika kowe tidak berani telanjang batin, cintamu hanya akan menjadi beban yang berat dan semu. Banyak orang setelah menikah justru semakin sibuk memakai topeng baru. Takut terlihat miskin, takut terlihat lemah, atau takut tidak dihormati. Padahal rahasia kebahagiaan di dalam rumah tangga itu sederhana, bloko suto, jujur apa adanya, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Jika kowe sedang susah, katakan susah. Jika kowe butuh dekapan, jangan gengsi untuk meminta. Jangan biarkan pasanganmu mencintai bayang-bayangmu, sementara dirimu yang asli kesepian di balik jeruji egomu sendiri. Ingatlah, pasanganmu adalah belahan jiwa. Dia adalah bagian dari dirimu yang hilang. Bagaimana mungkin kowe bisa merasa utuh jika kowe masih menyembunyikan rahasia di balik bajumu? Telanjang di sini artinya kowe menyerahkan kedaulatan hatimu sepenuhnya. Kowe tidak lagi merasa perlu menjadi orang lain untuk dicintai. Di hadapannya, kowe merasa cukup, kowe merasa aman, meskipun dunia di luar sana sedang badai. Itulah kemuliaan rasa yang tidak bisa dibeli dengan segepok uang. Mulyo tanpa bondo dalam hubungan itu artinya, kowe merasa kaya hanya dengan saling menatap mata, meskipun di meja makan hanya ada sambal dan sekerat tahu. Kekayaanmu adalah kepercayaan, hartamu adalah kesetiaan. Jangan sampai kowe sibuk membelikan pasanganmu emas permata, tapi lupa memberikan kejujuran jiwamu. Karena kain sutra yang paling mahal sekalipun tidak akan bisa menghangatkan hati yang merasa asing satu sama lain karena ketiadaan keterbukaan batin. Maka, rawatlah momen-momen telanjang batinmu itu dengan penuh rasa syukur. Jangan jadikan kelemahan pasanganmu sebagai senjata untuk melukai, tapi jadikan itu sebagai ruang untuk saling melengkapi. Urip iku sawang sinawang. Jangan hanya melihat indahnya rumah orang lain dari luar. Di balik pintu yang tertutup, semua manusia itu sama. Mereka punya luka, punya ketakutan, dan punya kekurangan. Bedanya hanya pada siapa yang berani jujur dan siapa yang terus bersandiwara. Jadi, jangan terlalu kaku dalam mencintai. Sesekali tertawalah pada kesalahanmu sendiri di depan pasanganmu. Jadilah manusia yang hangat, yang pelukannya selalu menjadi rumah paling nyaman untuk pulang. Lepaskan semua beban harga diri yang tidak perlu, karena pada akhirnya saat rambutmu memutih dan kulitmu mulai keriput, yang tersisa hanyalah dua jiwa yang saling mengenal luar dalam, tanpa ada lagi rahasia yang tersisa di antara kalian berdua. Jalanilah perjalanan asmaramu dengan langkah yang tenang, seperti aliran sungai yang tidak pernah terburu-buru menuju samudra. Nikmati setiap proses membuka lapisan-lapisan hati itu, sebab rahasia telanjang yang kedua ini adalah latihan untuk melepaskan keakuan kita agar kita siap menghadapi rahasia-rahasia berikutnya. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, yang cintanya tidak lekang oleh panasnya dunia dan tidak luntur oleh dinginnya cobaan hidup. Gusti berkahi perjalanan hatimu, Tole. Hehehe, putu-putuku kabeh, kumpul kene. Saiki mreneo, lungguh sing kepenak.
Setelah kamu melewati hiruk-pikuk dunia dan manis pahitnya asmara, ada satu saat di mana alam semesta akan memaksamu untuk diam. Inilah rahasia telanjang yang ketiga, telanjang di hadapan cermin jiwamu sendiri. Saat malam mulai sepi, saat anak istri sudah terlelap, coba kamu tatap batinmu. Di situ, kamu tidak bisa lagi berdusta. Kamu akan melihat dirimu yang asli, tanpa bedak jabatan, tanpa wangi harta. Hanya kamu dan nuranimu yang paling dalam. Banyak orang yang takut dengan kesunyian, mergo mereka takut melihat borok di dalam hatinya sendiri. Mereka lebih suka sibuk mencari keramaian, supaya tidak perlu mendengar jeritan jiwanya. Tapi kamu, putu-putuku, jangan sampai menjadi penakut. Ojo dadi wong sing pinter ndelikake bangkai. Di hadapan cermin jiwa ini, kamu harus berani melepas baju kesombonganmu. Kamu akan melihat jejak-jejak kesalahan, keegoisan, dan keserakahan yang selama ini kamu bungkus dengan kata-kata manis. Inilah saatnya untuk mengakui, bukan untuk menghakimi diri sendiri, tapi untuk membasuh hati agar kembali bening. Ingatlah, kemuliaan itu bukan tentang seberapa hebat orang lain melihatmu, tapi seberapa jujur kamu melihat dirimu sendiri. Mulya tanpa bondo itu dimulai dari sini. Ketika kamu sudah tidak lagi butuh pengakuan dari orang lain untuk merasa berharga, disitulah kamu benar-benar kaya. Kamu tidak lagi merasa perlu membungkus kekuranganmu dengan kemewahan palsu. Cermin jiwa tidak butuh rupa yang ganteng atau cantik. Ia hanya butuh ketulusan. Jika hatimu masih penuh dengan rasa iri dan dengki, meskipun wajahmu berseri-seri, jiwamu tetaplah tampak kumal di hadapan Sang Pencipta. Kadang lucu ya putu-putuku. Kita ini sering sibuk mencuci baju yang kotor, tapi lupa mencuci hati yang penuh debu. Kita lebih takut sandal kita hilang di masjid daripada kehilangan rasa syukur di dalam dada. Di fase refleksi ini, kamu diajak untuk pulang ke rumahmu yang sejati. Rumah itu bukan bangunan tembok yang megah, tapi ketenangan yang ada di dalam batinmu. Ngluruk tanpa bolo, menang tanpa ngasorake. Berjuanglah melawan nafsumu sendiri. Menangkan pertempuran dengan egomu tanpa harus merendahkan orang lain. Kamu harus berani bertanya pada dirimu, apakah yang sebenarnya kucari dalam hidup ini? Apakah kamu mengejar bayang-bayang yang akan hilang saat matahari terbenam, atau kamu sedang menanam pohon kebaikan yang buahnya bisa dinikmati hingga anak cucu? Jangan sampai kamu sudah tua, kulit sudah keriput, tapi jiwamu masih kekanak-kanakan, masih haus akan pujian yang fana. Telanjanglah di depan cermin jiwamu. Akui semua kelemahanmu. Lalu mohonlah ampun dengan rasa pasrah sumarah kepada Gusti Kang Moho Suci. Jangan menunggu sampai rambut memutih baru mau bercermin, putu-putuku. Lakukanlah setiap malam. Lepaskan semua pakaian keduniawianmu sebelum kamu memejamkan mata. Jadilah manusia yang sepi ing pamrih, rame ing gawe. Bekerjalah dengan giat, namun jangan biarkan hatimu terikat oleh hasil. Karena jika hatimu sudah terikat, kamu akan mudah kecewa. Tapi jika kamu sudah telanjang batin, apapun yang terjadi di luar sana, hatimu akan tetap seperti telaga yang tenang, tidak terpengaruh oleh lemparan batu kerikil fitnah atau ujian dunia. Putu-putuku kabeh, hidup ini singkat sekali. Mung sak det sak nyret. Jangan habiskan waktumu hanya untuk memoles cangkang yang akan hancur dimakan tanah. Fokuslah pada isi, bukan pada kemasan. Saat kamu berani jujur pada dirimu sendiri, kamu akan merasakan kebebasan yang luar biasa.
Kamu tidak lagi takut kehilangan apapun karena kamu sadar bahwa sejatinya kamu tidak memiliki apa-apa. Semua hanya titipan yang sewaktu-waktu bisa diambil kembali oleh pemiliknya. Rasa cukup itulah yang akan membuatmu tidur nyenyak tanpa perlu obat penenang. Maka, mulai sekarang, belajarlah untuk mencintai kesunyian. Di dalam sunyi itu, Tuhan akan berbicara padamu lewat bisikan hati nurani. Jangan biarkan bisingnya dunia menulikkan telinga batinmu. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, yang tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam untuk merenung. Jika kamu sudah bisa telanjang dan berdamai dengan dirimu sendiri di hadapan cermin jiwa, maka kamu akan siap melangkah ke tahap selanjutnya dengan punggung yang tegak, namun hati yang merunduk. Wes, saiki ke endang leren, renungkan omongane Simbah ini pelan-pelan. Jangan terburu-buru mencari jawaban. Biarkan waktu yang akan membukakan pintu pengertianmu. Jadilah seperti air yang selalu mengalir ke tempat yang rendah, namun mampu memberi kehidupan bagi siapapun yang haus. Tetaplah hangat, tetaplah bijak, dan jangan lupa untuk selalu bahagia meskipun dalam kesederhanaan. Karena sesungguhnya kebahagiaan itu adalah saat jiwamu sudah tidak lagi punya rahasia pahit di depan cermin hatimu sendiri. Putu-putuku kabeh mrene yo. Lungguh sing luwih cedhak maneh karo Simbah. Saiki kita tekan ing babak sing paling pungkasan. Rahasia telanjang sing kaping 4. Inilah saatnya kematian menjemput. Saat raga yang selama ini kamu bangga-banggakan sudah tidak bisa lagi bergerak. Kamu akan diletakkan di atas balai-balai kayu, dan orang-orang akan melepaskan baju terakhirmu. Tidak ada lagi saku untuk menyimpan uang, tidak ada lagi kerah untuk menyematkan pangkat. Kamu akan telanjang seutuhnya, hanya berbalut kain mori putih yang sederhana, bersiap menghadap Gusti Kang Maha Agung. Ing saat kuwi putu-putuku, kabeh bondo donya sing kok kumpulke kanthi rekoso bakal dadi barang silihan sing ditinggal lunga. Mobilmu, omahmu, malah jenengmu wae bakal diganti jadi sebutan jenazah. Inilah bukti nyata dari mulya tanpa bondo. Kemuliaanmu di detik ini bukan karena seberapa banyak emas yang kamu punya, tapi seberapa wangi amal yang kamu bawa. Di hadapan Sang Kholik, kamu berdiri tanpa atribut, tanpa pembela dari dunia. Hanya jiwamu yang gemetar atau tenang, tergantung dari bagaimana kamu mengisi hari-harimu di masa lalu. Jangan takut, putu-putuku. Kematian itu bukan akhir yang mengerikan bagi mereka yang sudah belajar mati sebelum mati, yakni mereka yang sudah membunuh nafsu dan egonya sejak masih hidup. Urip iku mung mampir ngombe, dan sekarang gelasmu sudah kosong, saatnya kamu pulang ke sumber air yang abadi. Telanjang di hadapan Sang Pencipta adalah kepasrahan yang paling puncak. Tidak ada yang bisa disembunyikan lagi, karena Gusti itu Maha Pirsa, tahu sampai ke relung hati yang paling gelap. Apakah kamu datang dengan wajah yang berseri karena ridho, atau wajah yang kusam karena penyesalan? Coba pikir, putu-putuku, sewaktu kamu lahir, kamu telanjang, dan orang-orang tertawa bahagia sementara kamu menangis. Usahakanlah saat kamu mati nanti dalam keadaan telanjang batin, kamu tersenyum tenang, sementara orang-orang menangis kehilanganmu karena kebaikanmu. Itulah kemenangan sejati. Jangan sampai kamu sibuk membungkus dirimu dengan dosa-dosa yang berat,
sehingga saat kain kafan itu dibalutkan, jiwamu terasa sesak karena beban batin yang belum tuntas. Lelabohanmu kui sing bakal jadi koncomu. Hanya pengabdian dan keikhlasanmu yang akan menemanimu di liang lahat yang sempit. Kematian itu adalah guru yang paling jujur. Ia mengajarkan kita bahwa semua persaingan, semua rasa iri, dan semua keributan di dunia ini sebenarnya hanyalah sandiwara yang melelahkan. Di hadapan maut, semua manusia itu sama, kembali menjadi tanah. Sangkan paraning dumadi, kita berasal darinya dan akan kembali kepadanya tanpa membawa apa-apa selain tresno dan bakti. Jadi, untuk apa kamu masih menyimpan dendam? Untuk apa kamu masih merasa lebih hebat dari orang lain? Ingatlah, lubang tanah itu ukurannya sama untuk raja maupun rakyat jelata. Maka dari itu, putu-putuku kabeh, belajarlah untuk melepaskan sejak sekarang. Jangan terlalu erat menggenggam dunia, karena semakin erat kamu menggenggam, akan semakin sakit saat maut memaksamu untuk melepaskannya. Jadikan hidupmu seperti aliran air yang jernih, yang meskipun melewati batu-batu tajam, tetap mengalir tenang menuju samudra. Jika kamu sudah terbiasa hidup dengan hati yang telanjang, jujur, apa adanya, dan penuh syukur, maka saat ajal tiba, kamu tidak akan merasa kehilangan apa-apa. Kamu justru merasa seperti pulang ke rumah yang sangat kamu rindukan. Putu-putuku, Simbah hanya ingin kamu mengerti bahwa hidup ini adalah sebuah sekolah untuk belajar tentang kepulanan. Jangan sampai kamu menjadi murid yang bolos dari kenyataan ini. Setiap kali kamu melihat orang berangkat ke kuburan, ingatlah bahwa itu adalah pengingat buatmu juga. Eling lan waspodo. Jangan tertipu oleh gemerlapnya lampu-lampu dunia yang hanya sementara. Di hadapan Sang Halik nanti, bahasa yang digunakan bukan lagi bahasa kata-kata, tapi bahasa rasa dan cahaya batin. Sudahkah cahayamu cukup terang untuk menerangi jalanmu sendiri di alam barzah nanti? Jangan berkecil hati jika saat ini kamu merasa bukan siapa-siapa di mata dunia. Ingatlah, Gusti tidak melihat merek bajumu, tapi melihat kebersihan hatimu. Di fase telanjang yang keempat ini, kejujuran batinmu yang selama ini kamu asah di cermin jiwa akan menjadi perisaimu. Jadilah pribadi yang sumeleh, yang menerima segala ketentuannya dengan hati yang lapang. Jika kamu sudah bisa berdamai dengan kematian, maka hidupmu akan terasa sangat ringan dan indah. Kamu tidak akan lagi diburu oleh ambisi yang membabi buta, karena kamu tahu kemana tujuan akhirmu. Wes, ojo sedih. Kematian itu bukan perpisahan selamanya, tapi hanya perpindahan kamar. Simbah ngomong begini supaya kamu lebih menghargai setiap detik napasmu. Gunakan sisa waktumu untuk menebar benih cinta dan kedamaian. Jadilah manusia yang kehadirannya mendinginkan yang panas dan menguatkan yang lemah. Jika nanti waktumu tiba untuk telanjang di hadapan Sang Halik, kamu akan melangkah dengan kaki yang ringan, disambut oleh kasih sayangnya yang tak terbatas. Mugi-mugi kita kabeh pinaringan husnul khotimah, putu-putuku. Putu-putuku kabeh mreneo. Iki wis tekan titi wanci, garis akhir sing jebule dadi awal sing anyar. Setelah 4 kali kita telanjang, dari lahir, cinta, refleksi hingga maut, sekarang jiwamu sampai pada keabadian. Di sini, kamu telanjang dalam kebenaran sejati. Tidak ada lagi jarak antara kamu dengan Sang Pencipta. Semua pertanyaanmu sudah dijawab, semua dahagamu sudah tuntas. Inilah makna mulya tanpa bondo sing sesungguhnya.
ketika kamu tidak memiliki apa-apa lagi, tapi kamu merasa memiliki segalanya karena kamu bersatu dengan sumber kehidupan. Kamu lihat kan, putu-putuku? Ternyata hidup di dunia itu cuman sebentar. Ibarat mampir ngombe atau sekedar dolanan yang melelahkan jika tidak tahu maknanya. Di alam keabadian ini, baju yang kamu pakai adalah baju cahaya yang ditenun dari setiap butir keikhlasanmu saat di bumi. Setiap kali kamu memberi tanpa pamrih, setiap kali kamu memaafkan tanpa syarat, itu sedang menjahit jubah kemuliaanmu di sini. Di hadapan kebenaran sejati, kecantikan fisikmu sudah tidak ada gunanya. Yang terpancar hanyalah nur atau cahaya dari jiwamu yang sudah kamu sucikan lewat perenungan di cermin hati. Jangan heran jika di sini tidak ada lagi si kaya dan si miskin. Yang ada hanyalah jiwa yang terang dan jiwa yang redup. Kamu yang dulu di dunia berani hidup sederhana, yang berani telanjang dari kesombongan, sekarang justru menjadi yang paling bersinar. Mergo kamu sudah terbiasa tidak terikat oleh benda banyak. Jiwamu sudah ringan sejak di dunia, maka saat terbang menuju keabadian, kamu melesat tanpa beban. Itulah rahasia manunggaling kawula Gusti. Ketika kehendakmu sudah lebur dalam kehendaknya dan cintamu sudah menyatu dalam kasihnya yang abadi. Putu-putuku, Simbah ingin kamu paham bahwa keabadian itu bukan tempat yang jauh di awan-awan sana, tapi sebuah kondisi batin yang bisa kamu rasakan sejak sekarang. Jika hatimu sudah tidak lagi digerakkan oleh rasa takut kehilangan dan rasa haus akan pujian, maka kamu sudah mencicipi sedikit dari rasa keabadian itu. Urip iku urup, hidup itu harus menyala dan memberi manfaat. Jangan sampai kamu mati sebelum benar-benar hidup, dan jangan sampai kamu abadi dalam kegelapan karena hatimu masih tertutup debu-debu keserakahan yang pekat. Lihatlah ke sekelilingmu, putu-putuku. Alam semesta ini selalu bergerak dalam harmoni. Pohon melepaskan daunnya agar bisa tumbuh tunas baru. Sungai melepaskan airnya ke laut agar bisa kembali menjadi hujan. Begitulah seharusnya kamu memandang hidup. Jangan takut untuk melepaskan. Jangan takut untuk telanjang dari ego. Karena setiap kali kamu melepaskan sesuatu yang fana, Gusti akan menggantikannya dengan sesuatu yang baka. Kebenaran sejati itu tidak butuh dibela dengan kemarahan. Ia hanya perlu dijalani dengan kesabaran dan ketenangan batin yang anteng mantap. Lucunya manusia, mereka sering mencari kebahagiaan di luar diri, padahal mutiara itu ada di dalam lumpur hatinya sendiri. Di fase keabadian ini, kamu tidak lagi melihat perbedaan antara aku dan kamu, antara kita dan mereka. Semua adalah satu kesatuan dalam kasih sayang Tuhan. Itulah puncak dari ilmu kasunyatan. Kamu menyadari bahwa pengembaraanmu selama ini hanyalah untuk menemukan jalan pulang ke dalam dirimu sendiri, tempat di mana Tuhan bertahta dalam kesunyian yang paling agung dan penuh kedamaian. Moko dari itu, putu-putuku kabeh, mulai detik ini berjalanlah di bumi dengan langkah yang ringan. Jangan biarkan beban dunia membuat punggungmu bungkuk. Tetaplah hangat seperti sinar matahari fajar, dan tetaplah sejuk seperti embun di pucuk daun pisang. Jadilah manusia yang berani telanjang dalam kejujuran, karena hanya orang jujur yang akan sampai pada keabadian dengan senyum kemenangan. Gusti mboten sare. Tuhan tidak tidur. Dia melihat setiap tetes keringatmu dalam kebaikan dan setiap bisikan tulus dalam doamu. Simpanlah pitutur Simbah ini baik-baik di dalam dadamu. Gunakan sebagai obor saat jalanmu terasa gelap. Dan gunakan sebagai kompas saat kamu merasa tersesat dalam labirin materi. Ingatlah,
4 rahasia telanjang itu bukan untuk menakutimu, tapi untuk membebaskanmu, agar kamu tahu bahwa kemuliaanmu tidak terletak pada apa yang kamu pakai, tapi pada siapa dirimu yang sebenarnya di hadapannya. Rahayu, rahayu, rahayu. Semoga keselamatan, keberkahan, dan kedamaian selalu menyertaimu hingga kita bertemu kembali di dermaga keabadian nanti. Wes, saiki Simbah mau pamit tesik. Teruskan perjalananmu dengan penuh rasa syukur. Jangan lupa tertawa, jangan lupa berbagi, dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu mencintai sesama tanpa syarat. Sebab pada akhirnya, hanya cinta itulah satu-satunya pakaian yang akan kamu bawa hingga ke hadapan Sang Kebenaran Sejati. Tetaplah menjadi putu-putuku yang bijak, yang hangat, dan yang selalu merindukan kepulangan ke dalam dekapan kasih-Nya yang maha luas. Urip iku sejati, sejatining urip iku Gusti. Putu-putuku kabeh, wis rampung anggonku cerita babagan rahasia telanjang 4 kali iki. Muga-muga pitutur sing prasaja iki iso dadi tamba teka lara lunga, dadi jamu sing nambani rasa bingung lan nggawa katentreman ing jerone dada. Nek pancen ngrasa narasi iki ana gunane lan gugah rasa syukurmu, ayo ojo lali terus dadi kancane Simbah ing perjalanan spiritual iki. Carane gampang, cukup pencet tombol subscribe lan ikuti terus saben langkah ing channel Rembug Rasa Official iki. Ben kowe ora ketinggalan wejangan-wejangan liyane sing nentremke ati. Simbah pengen kenal luwih cedhak karo kowe kabeh. Coba saiki nulis ing kolom komentar ing ngisor kuwi. Kowe nonton video iki saka daerah endi? Saka kutha endi? Apa malah saka negara liya? Sebutno asalmu, ben kita kabeh ngrasa dadi siji, dadi sedulur selawase, senajan adoh panggonane. Ayo, ramekno komentarmu. Simbah nunggu cerita lan sapaanmu. Matur nuwun wis gelem mampir lan ngrungokake. Teteplah mulya tanpa kudu dadi budak bondo. Sampai ketemu ing pitutur sakteruse putu-putuku. Rahayu, rahayu, rahayu.